Baik, Atta, apa kabar? Alhamdulillah. Terima saya kasih selalu baik. banyak sudah hadir di Behind the Business. Teman-teman, hari ini Behind the Business agak sedikit berbeda. Kita tidak ada di Jakarta, tapi di Pakistan. Iya. Bersama Sultan Karpet Pakistan. Yang penting sultannya bermanfaat untuk banyak orang ya. Yes, mantap, Iya, mantap. mudah-mudahan berkah kita semua. Jadi kalau Bai itu adalah abang ya? Abang bisa dibilang abang, bisa dibilang mas gitu. Mas bisa. Jadi manggilnya Bai Atta atau enakan Mas? Mas sih biar naik terus harganya. Naik terus harganya? Iya. Biar nggak turun-turun Atau ya? kalau mau lebih akrab panggil sayang juga nggak apa-apa. Yes. Udah berapa lama di Indonesia? Ini mau ke 15 tahun insya Allah. 15 tahun? Mau 15 Jadi sejak umur berapa di Umur saya Indonesia? 14 tahun. 14 tahun? Belum tumbuh jenggot saya. Belum udah- ada jenggot, udah di Indonesia? udah di Sekolah berarti di Indonesia? Enggak, saya orangnya enggak senang sekolah dari dulu. Tapi pernah sih sekolah waktu di kecil aja, habis itu nggak lanjut lagi. Oh, di sekolahnya terakhir di Pakistan? Iya. Oke, oke. Apa, SMA berarti? Oh enggak, sampai SMP kelas 1 mungkin. SMP kelas 1? Dan nggak lanjut Nggak sekolah? lanjut lagi. Lanjut sih, tapi itu juga asal-asal doang supaya saudara-saudara pada tahu Atta itu rajin sekolah. Padahal ke sekolah cuma duduk diam aja. Oh gitu, oke, oke. Apa beda Pakistan dengan Indonesia? Banyak banget sih beda yang aku rasa. Walaupun aku asli Pakistan, tapi aku merasa aku orang Indonesia. Karena aku besar di Indonesia dan teman saya banyak kan orang Indonesia. Ya. Yang kasih motivasi ke saya orang Indonesia. Ini saat ini kalau saya berasa sukses karena orang Indonesia. Karena Orang orang itu Indonesia. baik sama saya, nolongin saya, memberi saya semangat. Ucapannya baik-baik, nggak ada ucapan negatif. Jadi alhamdulillah saya nyaman di sini. Jadi Wah. kalau saya sih pandang beda jauh. Kalau saya ada ucapan, karena doa orang Indonesia saya sukses di Indonesia. Tanpa doa orang Indonesia saya nggak ada apa-apa di Indonesia. Kalau saya pintar saya bisa sukses di negeri saya sendiri juga. Tapi karena orang itu baik sama saya, jadi saya sukses. Tapi namanya juga kalau kampung halaman ya, ada aja kenang-kenangan yang kangen. Tapi karena ibu udah nggak ada di sana, tetap betah di sini. Yang paling dikangenin apa di Pakistan? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak, beneran nggak ada. Nggak ada yang Alhamdulillah. spesial gitu? Banyak sih sebenarnya, tapi nggak ada yang wah gitu, nggak Wah, ada. gitu ya? Ini udah Indonesia banget saya, alhamdulillah. Karena di sini luar biasa kebaikan orang Indonesia sama saya. Bahasa Indonesia juga lancar banget ini udah kayak orang Jaksel. By the way, Inggris pakai Inggris, kalau satu orang Jaksel kan ada Inggrisnya sedikit. Ada Inggris dikit. Tapi karena saya datang di Indonesia, saya wajib belajar bahasa Indonesia. Dan saya harus pakai bahasa Indonesia. Saya nggak boleh pakai bahasa Inggris, walaupun nggak boleh pakai bahasa Inggris karena saya datang di negeri orang. Jadi nggak boleh ucap pakai bahasa saya sendiri, nggak boleh ucap pakai bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Indonesia. Harus belajar bahasa Indonesia. Karena kita Oh, iya. datang di negeri orang. Orang Indonesia aja ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Iya, nggak perlu, harus bangga sama bahasa Harus sendiri. bangga dengan bahasa sendiri ya. Betul Dengar sekali. tuh ya. Iya. So, kenapa bisnisnya karpet? Kan ada banyak pilihan bisnis. Oke, pertama kenapa bisnis karpet, karena ini dari ayah saya. Dan sebagai saya anak baik, saya harus melanjutkan usaha bapak saya. Oke. Supaya saya bisa jadi anak baik, supaya usaha saya berkah juga. Di istilah Islam itu, kalau kita melanjutkan usaha orang tua atau melanjutkan kebaikan orang tua itu akan berkah terus. Jadi saya pilihnya seperti itu. Anak baik ya. Dan satu keluarga mengikuti atau melanjutkan. Sebenarnya kita 4 bersaudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke. Kalau laki-laki kerja di karpet, kalau di perempuan ibu rumah tangga. Oke. Jadi dua-duanya kerja di karpet. Sekarang udah berapa cabang? Alhamdulillah 28 cabang. Wow. Tapi saya nggak bangga, saya punya banyak teman. Karena kalau kita, itu kenapa bisa banyak? Karena mikir untuk banyak orang, nggak Untuk pernah banyak mikir orang. untuk diri sendiri. Itu prinsip saya, kalau kita mikir untuk diri sendiri mungkin dapat rezeki cuma segini. Kalau kita mikir untuk banyak orang mungkin dapat sebanyak itu. Jadi harus mikir untuk banyak orang. Keren ya motivasinya ya. Iya, Oke, belajar aja. ini saya penasaran dengan bisnis karpet. Karpet itu adalah bisnis yang unik. Jadi kalau orang Indonesia disuruh jualan karpet, belum tentu sukses. Karena mungkin karpet kan ada macam-macam ya. Benar. Ada ya untuk, ini juga karpet kan buat Benar, office. betul sekali. Ini kan karpetnya beda. Benar. Apa sih yang unik dari karpet-karpet ini? Sebenarnya nggak ada unik-unik sih. Ini cuma rezeki dari Allah aja sih sebenarnya. Karpet sih di setiap jalan, di Kemang, di Fatmawati, di daerah manapun karpet itu rata-rata sama. Iya. Cuma cara promo dan cara jualan itu beda. Nah, Saya boleh sih- cerita dong, gimana caranya supaya menjual karpet sesuatu yang sifatnya
bukan kebutuhan ya? Bukan kebutuhan tapi orang jadi mau gitu. Mau. Sebenarnya gini, dari kalau kan orang banyak bilang sama saya, Atama enak udah promo sama artis-artis Indonesia. Iya. Tapi saya sih bilang gini, sebelum promo sama artis Indonesia saya juga punya 28 cabang. Setelah promo juga saya cabangin 28, gak ada perubahan. Cuman berkahnya karena kalau saya jual untungnya selalu sedikit. Saya nggak mau ambil untung banyak-banyak. Daripada saya jual satu karpet, untungnya 10 juta. Mendingan saya jual 20 karpet, tapi untungnya 1 juta, udah 20 juta sekaligus. Yang penting rolling gitu. Jadi nggak usah ambil untung banyak-banyak. Jadi nama baik depan orang. Nama baik. Gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan Bay Atta mau memiliki prinsip jualan dengan untung sedikit? Karena kan biar orang percaya. Biar orang percaya. Balik lagi. Ada nggak kejadian yang bikin apakah itu dari dulu seperti itu atau ada sesuatu kejadian yang Itu saya gini, kalau kita jualan dengan kejujuran, walaupun kualitas kita sama-sama kayak orang lain, saya pernah dapat proyek yang bagus-bagus seperti di Istana, seperti di Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Saya dapat proyek karena untung harga saya wajar banget. Orang lain untung ngambilnya berapa banyak, tapi aku ambil untungnya wajar dan alhamdulillah langsung saya dapat proyek. Padahal waktu itu umur saya di bawah 25, tapi di bawah 26 dan langsung dapat proyek karena dari harga itu udah wajar banget. Tapi kenapa memilih harga wajar? Ada nggak kejadian yang membuat? Nggak ada kejadian. Cuma saya mikirnya gini, karena kalau kita bohongin orang, satu keluarga dia yang hilang, bukan dia doang yang hilang. Satu teman-teman dia hilang. Apalagi Indonesia kan seperti ini. Kalau ada cerita bagus, langsung di grup SMA. Guys, teman-teman, cerita hari ini saya tadi pagi bangun, terus saya pengen tiba-tiba beli karpet. Langsung saya ke toko karpet ini, pemiliknya begini-begini, dia kasih begini-begini. Habis itu saya beli karpet. Begitu tiba-tiba saya ke toko karpet lain, kok dia mahal banget ya? Oh, kalian kalau mau beli karpet jangan kesana aja ya. Jadi gitu orang Indonesia. Promosi mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Ya itu harus kita jaga. Jadi nggak perlu harus kejadian Ada nggak customer yang pernah komplain, wah harganya mahal gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ada ya? Malah dalam hati gini, yes dapat mudah gitu. Oh gitu. Itu walaupun orang Indonesia itu mungkin bukan Indonesia ya, pembeli gitu, nggak pernah bilang, wah kamu murah ya ternyata. Tapi aku sendiri yang ngerasakan dia lagi senang gitu. Oh, langsung happy ya? Udah gitu di jalan ini ada 18 lebih toko karpetnya. Betul. Gitu. Jadi yang sukses yang untungnya wajar. Kita orang Cina kenapa sukses? Betul. Kenapa mereka selalu ambil untungnya tipis? Karena dia ngangkat memikirkan volume ya. Iya benar sekali. Yang kita pergi ke toko Cina paling sedikit tamunya di sana 5, kalau nggak 8. Setelah 2 tahun mereka udah jadi pemilik gedung itu. Iya. Tapi orang kayak kita 10 tahun masih tetap bayar sewa, pembeli sedikit karena di sini ambil untung 1 juta, di sini 800.000, di sini 2 juta, mana mau berkah? Iya betul. Walaupun pejabat, orang awam, artis, siapapun, harganya sama. Apakah prinsip ini memang datang dari budaya di Pakistan? Oh enggak, dari prinsip pribadi saya. Oke, karena saya pernah ke India, beli karpet juga di India. Siap. Wah, kalau mereka jualannya tuh pinter tuh. Oh ini adalah dari bulu yak, kan? Iya, itu bahasanya. Ada ya? Itu bahasanya. Kalau saya sih juga bisa begitu. Ini bahannya sutra, wool, satu-satu ikat dengan tangan, harganya sekian, nanti dikurangi lagi 40%, kurangi lagi 20%. Bener, gayanya gitu banget. Iya, itu benar-benar aku nggak suka banget. Itu namanya kayak nggak menghargai tamu dan nggak menghargai diri sendiri. Dinaikin harga. Lebih baik kalau mau bikin brand, nggak bisa bikin brand seperti itu. Itu namanya pasar, nawar-menawar. Bener. Kalau mau bikin brand, harga satu aja lebih berkah. Cuma saya nggak bisa cantumin harga karena ini barang impor, ada terus naik turun harganya. Oh, karena harganya naik turun mengikuti. Kalau di tangan saya langsung pasangin harga-harga itu. Iya, barang impor. Oke. Kalau saya mau beli karpet, apa yang membuat karpet itu spesial? Artinya, kalau saya milih karpet, apa sih yang bagus? Gimana sih cara milihnya? Gampang sekali. Orang Indonesia tuh lihat karpetnya begini, tebal nggak sih? Halus nggak sih? Lihatnya begini, injek. Empuk nggak sih? Salah sebenarnya. Oh salah. Karpet itu kalau mau lihat, tengkurapin aja karpetnya. Tengkurapin di belakang, perhatiin benangnya. Benangnya makin tipis itu makin bagus kualitasnya. Benangnya makin jarak itu agak kurang kualitasnya. Cuma itu aja ya? Udah itu aja. Itu yang bikin awet karpetnya. Benangnya makin tipis itu udah makin bagus itu. Simple, sederhana. Jadi percuma di sini tebal, lembut, tapi kalau dibalikin benangnya jarak-jarak lama-lama bulunya keluar gitu, belakangnya ada kayak karet gitu.
Iya benar-benar. Ya makanya karpet murah begitu tuh ya. Iya betul sekali, pakainya agak kasar gitu. Agak kasar ya. Betul sekali. Tapi kalau karpet handmade itu juga sama. Tapi paling murah aja udah 18 juta. Iya, Kalau paling murah karpet 18 juta, handmade. betul. Tapi itu juga hitungnya dari benangnya ketipisan itu. Jadi benangnya itu dari apa ya? Beda-beda, ada yang dari bahan wool, bulu domba gitu. Tapi bulu domba juga beda-beda. Ada bulu yang baru anak lahir, Iya. langsung dicukur. Oke. Ada yang setelah sebulan, ada yang setelah 4 bulan cukurnya, beda-beda bahannya gitu. Dan itu harganya beda-beda juga. Beda-beda per kilo. Ada yang per kilo 20 juta, ada yang per kilo 30 juta. Itu kain apa woolnya gitu. Karpet ini semua dari impor. Rata-rata impor sih. Rata-rata impor ya. Tapi insya Allah dalam 2 tahun ini, insya Allah Indonesia juga mau punya mesin yang bikin karpet bagus. Itu kalau bicara handmade itu benar-benar Pakai tangan. pakai tangan. Bener-bener pakai tangan. Satu karpet bisa berapa lama bikin? Ini kan Tergantung. rumit sekali kan? Iya, tergantung kalau kualitas kayak gini cuman 7 bulan, 6 bulan. Wih, kalau lama yang, juga. Kalau yang karpet nomor 3 mungkin 1,5 tahun. Iya, balik lagi ke benang itu tipisnya. Iya. Kalau benang makin tipis itu lebih sulit Ini lagi. bisa bikin gambarnya, detailnya konsisten gitu ya. Iya, kayak gitu lah. Wow. Wah, ini perdana kita syuting di sini nih. Ini Biasanya selalu di bawah atau di mana gitu. iya, Pakistan. Mudah-mudahan berkah buat kita. Baik Atta, kalau ayah waktu di Pakistan itu apakah memang dari kan asalnya di Pakistan. Kenapa pindah ke Indonesia waktu itu? Niatnya hijrah karena hidup bapak saya cukup susah. Terus bapak bilang kalau saya di sini terus kayaknya susah biaya anak sekolah, susah biaya ini. Jadi bapak saya memilih Indonesia, datang di sini. Awalnya dari 10 karpet, berapa karpet gitu, pameran-pameran dulu. Kalau nggak pameran pakai Yellow Page. Hubungin ke satu-satu, Bu, saya ini ada karpet mau dinawarin, boleh nggak saya bawa ke rumah? Ada yang bilang belum berminat, ada yang bilang oh iya boleh di mana? Maaf Bu, saya belum ada toko, boleh saya bawa ke rumah? Ibu rumahnya di mana? Di Bintaro, Bintaronya di mana Bu? Sambil bapak saya catat, yang print, pakai taksi. Itu awal-awalnya ya? Awal-awal. Di Indonesia? Iya. Tapi di Pakistan waktu itu apa pekerjaannya? Beda-beda. Pernah bikin teh Pakistan juga yang di seberang warungnya. Seberang orang punya pabrik. Seberang pabrik itu bapak punya warung kopi teh Pakistan gitu. Pernah itu juga, pernah ganti ban mobil juga, pernah jual baju-baju juga, taruh di bahu keliling kota gitu. Oke. Bapak alhamdulillah luar biasa berjuangnya, tapi dari berjuang itu alhamdulillah ada hasilnya juga. Kalau ingat cerita masa kecilnya Baik Atta di Pakistan, apa yang paling diingat? Banyak sih, kayak contoh mau ada cita-cita nggak bakal tercapai, susah banget gitu. Kayak aku kan orangnya kalau dikasih kentang goreng saya senang banget. Oke. Senang banget, karena waktu kecil pengen banget makan kentang goreng, tapi karena hidup ibu orang tua itu susah banget, jadi mau nggak mau sabar. Terus pernah kejadian gini, aku pengen makan kentang goreng, terus ibu bilang, maaf Atta nggak ada uang, kamu nggak boleh minta terus ya. Udah gitu aku ambil nampan, taruh tutupan botol. Ditaruh tutupan botol itu saya taruh duit salah satu. Terus nyamperin ke teman, ayo tebak uangnya di mana? Tapi dibilang kalau saya tebak gimana? Ya udah uang buat kamu, tapi kamu kasih uang ke saya dulu. Dia kasih ke saya, ditebak salah. Udah saya keliling 2 gang. Terkumpul uang Indonesia mungkin 3.000 waktu itu. 3.000 itu saya pergi ke pasar, saya beli kentang. Kurang lebih dapat setengah kilo lebih lah gitu waktu itu. Saya kasih ke ibu, ini saya udah beli kentang goreng. Dari mana duitnya? Saya cerita lah. Oh oke. Terus saya nunggu di kamar begini. Yes, sekarang saya mau makan kentang goreng. Nungguin gini. Begitu udah datang kentang goreng, mau makan. Rasanya beda. Saya tanya, Bu, kok rasanya beda? Iya, maaf ya, karena gak ada minyak goreng, saya rebus. Wow. Seperti itu hidupnya. Wow. Tapi jujur, saya nggak pernah merasa saya pernah susah hidupnya. Selalu bersyukur, selalu menjalani dengan semangat. Karena saya tahu banyak banget yang di bawah saya. Saya masih bisa makan rebus. Orang yang nggak, mungkin bayangan aja nggak bisa. Jadi kita harus lihat di bawah kita supaya hidupnya enak terus gitu. Iya. Dan nggak boleh banyak harap mau itu. Yang udah nasib kita, rezeki kita, dia datang sendiri ke kita. Kalau sudah rezekinya nggak Udah akan. rezeki. Tapi kalau mau kerja beda cerita, kita harus pakai target. Bukan kita nunggu kalau ada nasib, ada rezeki pasti datang sendiri, nggak bisa. Kita harus fokus ke target kita. Jadi kalau kita lagi menuju ke fokus ke target kita, insya Allah nanti buka pintu sendiri, nanti kita ada berjuangnya, ada begininya. Kalau kita bilang, wah nunggu aja nanti juga datang rezekinya. Rezeki sama target beda.
Iya, rezeki dan target beda. Rezeki pasti datang sendiri, tapi fokus dulu ke targetnya. Iya. Nggak Iya. punya target, nggak mau fokus, mana mau berhasil, mana bisa punya banyak toko, mana bisa punya karpet koleksi kan. Benar, benar, benar. Bisnis karpet ini kan cukup apa ya? Cukup besar modalnya. Betul sekali. Betul nggak sih? Betul sekali, Mas. Karena kan harus nyetok ya. Benar sekali. Harus nggak bisa tuh order dulu nanti bulan depan dikirim karena orang kan pengen datang pengen lihat langsung bawa gitu Iya, kan. Bener nggak sih? Bener. Ini aja di bawah saya punya ribuan karpet, tapi tetap aja ada orang bilang masih ada lagi nggak ya? Saya dalam hati udah buka 80 piece masih ada lagi nggak gitu. Namanya juga selera ya. Iya. Beda-beda. Terus menghadapi customer Indonesia, apa sih yang disukai customer Indonesia dari karpet-karpet ini? Apa yang mereka cari? Mereka gini, mereka kan dari dulu kalau kita kan kalau ketemu sama orang kita bilang gini, wah aneh banget ya pakai sofa. Udah kebiasaan. Kenapa aneh? Kan udah mewah sofanya. Enggak, semewah apapun cuma 3 orang yang duduk. Iya. Kalau punya karpet bisa 20 orang duduk. Harganya jauh lebih murah. Iya, benar. Apalagi Indonesia kan senangnya lesehan ya. Ini aja kita lesehan, kenapa nggak milih kursi? Betul. Karena lesehan lebih enak, lebih begini bisa lega gitu. Jadi, Oh ya. Jadi Indonesia senang banget pakai karpet berlesehan gitu. Kalau secara motif apa yang dicari? Ini kan motif kan macam-macam nih. Ini ada tema-temanya nggak sih? Tapi ini pasti belum nggak begitu. Ini kan bisa dibilang karpet modern. Kalau ini kayak contoh kita bayangin ya. Iya. Coba nanti ini karpet ini kalau kita meja dan sofanya dari Jepara pasti ini cocok banget dari listnya ini. Mungkin kebayang sofa-sofa Jepara Iya. pasti cocoknya karpet ini. Tapi kalau karpet yang kayak gini, kok mejanya dan sofanya harus modern, baru cocok ini gitu. Jadi harus mix and match-nya juga masih pinter ya. Betul sekali. Tapi gini, kadang-kadang orang tergantung selera sih sebenarnya karpet itu. Kadang-kadang udah cocok sama sofanya, tapi di mata kelihatan kayak pusing. Iya, Jadi mereka iya, bilang, "Enggak, aku nggak mau ini, maunya itu aja, itu lebih senang dilihat." Walaupun nggak cocok sama interiornya, tapi mereka ambil. Saya melihat yang membeli karpet itu rata-rata kelas menengah ke atas. Nggak juga, karena saya punya karpet yang 2 juta juga ada. Masa? Ada. Oke. Ada nggak persepsi di mana, oh kalau lihat rumah, lihat karpetnya, itu menunjukkan status. Ada nggak tuh? Nggak ada. Tanda-tanda itu? Sebenarnya gini, itu kecuali kalau orang ngerti karpet ya. Ngerti karpet, ya. Kalau nggak ngerti karpet nggak tahu. Tapi kalau di pemerintahan saya, kalau ada misalkan ada proyek karpet, saya bilang kalau mau ambil yang murah-murahan, aku nggak jual. Mendingan beli di tempat saya aja. Kenapa? Aku nggak mau jual. Karena mereka terima tamu dari luar negeri. Jadi mereka kalau injak, wah kok karpetnya cuma $2.000, cuma $3.000. Kita kan tamu negara. Masa karpetnya cuma $3.000? Walaupun mereka nggak ngomong, tapi mereka perhatiin. Mereka begini, karpet 3.000 gitu. Tapi kalau karpet yang 30.000 USD atau 40.000 USD, Tapi bisa dirasakan ya? Mereka bisa tahu. Dirasakan dari ada ciri khas motifnya. Nah, itu dia yang saya mau tahu. Apa yang menandakan ini karpet mahal, ini karpet murah? Karpet Afghanistan pertama. Karpet Afghanistan itu kalau karpet merah itu orang gunung. Karpet merah-merah marun gitu. Kayak ini ya? Iya. Betul, persis kayak gini. Persis kayak gini dan pertama yang itu orang gunung yang tinggal di atas gunung, bukan di pinggir gunung, di atas gunung. Tapi yang tinggal di bawah gunung, mereka punya karpet krem, namanya cobi. Itu namanya karpet cobi, namanya karpet Khal Muhammadi. Jadi kalau kita lihat warnanya Khal Muhammadi. Iya. Jadi kalau karpet ini untuk orang yang tinggal di atas gunung, yang di pinggir gunung itu bikinnya karpet cobi, model kayak gini tapi banyakkan warna krem. Seperti itu. Jadi terus ada orang yang tinggal dekat sungai, beda warna karpetnya, tapi yang di Pakistan. Terus yang tinggal yang dekat, misalkan daerah dekat-dekat rumput, beda banget warnanya. Jadi setiap orang beda-beda gitu ciri khasnya. Itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ciri khas gitu. Kenapa mereka bikin karpet? Karena gini, itu penghasilan mereka uangnya dari situ. Mereka kan nggak terlalu rajin kerja di pabrik atau apa gini. Mereka bikin karpet aja di rumah. Misalkan umur saya udah lulus sekolah 20 tahun, saya bikin karpet aja. Dari 20 sampai 35 tahun, mereka bikin terus karpetnya. Dalam 15 tahun mereka kurang lebih bikin 20 karpet. Habis itu mereka nyamperin ke kita. Kalau nggak nyamperin ke kita, nyamperin ke toko karpet orang lain. Pak, seumur hidup saya bikin 15 karpet ini, beli dong, biar saya bisa biaya hidup saya, biar saya jalanin hidup saya dengan masa pensiun saya. Berapa harganya? Pak, saya sih habisnya modalnya 40 juta. Bapak berani bayar berapa? Lebihin dong 10 juta kayak gitu. Kita bilang, mohon maaf kita belum punya uang tunai, taruh aja di toko kita, kalau laku saya bayar gitu. Oke. Jadi mereka penghasilan uangnya dari situ.
Kayak di Oke. Indonesia bikin batik tulis di kampung-kampung Iya, kan, iya, iya. tapi di sana batik. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada sekolah-sekolah juga, diajarin di situ juga. Jadi kalau motif-motif itu, ciri khas motif-motif itu harganya pun akan beda-beda. Motif sih nggak begitu pengaruh. Motif nggak terpengaruh. Nggak pengaruh karena Yang paling pengaruh apa? bahannya dan warnanya. Di karpet itu yang paling mahal bahannya itu hijau. Tapi hijau mungkin lebih tua dari ini hijaunya. Iya. Itu hijau biasanya. Itu yang paling mahal ya? Iya. Kenapa? Karena itu warnanya dari tumbuh-tumbuhan. Oh, Gitu. Jadi hijau itu sangat susah dicari. Kalau warna coklat atau marun itu masih bisa dicari. marun dari apa? Hah? Kalau marun, merah gitu dari mana? Dari Sebenarnya apa? ada apa ya bahan yang daerah gunung mereka itu ambil terus habis itu muterin begitu Diperas. terus peras kayak gitu dikeluarin gitu. Kalau nggak tambah daun, tambah bunga mawar, bunga-bunga yang lain supaya ada cairannya gitu. Tapi kalau karpet ini rata-rata dikasih warna habis itu dikeringin. Tapi ada karpet yang langsung dari cairannya bikin look motif gitu. Ada yang nunggu kering dulu. Makanya karpet itu kalau bikin nggak bisa bikin di dalam ruangan kayak gini. Harus bikin di matahari. Di matahari. Supaya begitu lagi bikin sambil kering juga, cepat kering gitu. Daerah-daerah yang penghasil karpet yang banyak apa aja sih? Afghanistan, Pakistan, Pertama sih negara Iran. negara Iran. Negara Iran itu luar biasa. Kalau dalam karpet, dalam furniture, mereka canggih, kayunya bagus mereka. Iran ya nomor 1 ya. Iran nomor 1, bagus banget. Kalau kayak Turki atau Sebenarnya Turki sendiri itu nggak punya karpet. oh, Cuman orang Indonesia taunya Turki aja. iya iya iya. Padahal Turki sendiri nggak punya karpet. Cuman orang Belgia bikin pabrikan di Turki. Oh, Misalkan di pabrik di negara Turki ada pabrik 99 pabrik itu dari Belgia. Karena pajaknya sedikit. Kalau misalkan di Turki pajaknya mungkin 1.000 USD. Tapi kalau bikin di negeri sendiri mungkin 1 juta. iya dolar iya iya pajaknya. jauh Jadi lebih mereka mahal bikin ya. di negara orang gitu. Oke. Dan Bayata juga kalau lihat dari strategi marketingnya itu barang-barang artis. Atau sebelum itu apa yang dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis ini? Banyak sih. Aku kadang naik motor, kadang naik mobil nyamperin ke masjid-masjid. Oh. Oke, so saya bilang, oke, saf pertama dari saya hadiah gitu 10 meter. Oke, mungkin 10 meter itu 10 juta. Di belakangnya mungkin ada berapa baris. Saya bilang, yang lain nanti kalau butuh telepon ke saya aja gitu. Alhamdulillah belakangnya ada 90 meter, 90 juta. Tapi alhamdulillah untung saya udah ketutup dari 90 Dari yang juta 90 juta. Gitu. Udah gitu kalau saya pergi ke masjid, saya bilang sama pengurus masjid, Pak, nanti kalau Jumatan setelah selesai kasih kesempatan ke saya mau bicara. Apa mau bicara Pak? Nanti lihat aja, saya masih grogi kalau Bapak nanya begini. Apa? Gimana? Saya bilang nggak apa-apa Pak, boleh ya? Oh ya oke siap boleh. Selesai Jumatan saya bilang Assalamualaikum teman-teman. Saya Atta-ul Karim dari Pakistan, saya mau nawarin karpet. Karena saya juga Islam, ini sumbangan saya dari saya 2 juta. Ayo kalian juga sumbang untuk kita isi karpet baru lagi di sini. Alhamdulillah langsung ada yang bilang 200.000, ada yang bilang 2 juta, ada yang 3 juta. Udah gitu itu langsung diisi. Minggu depan pergi ke masjid berikutnya. Tiba-tiba kalau lagi bicara begini ada yang bilang gini, tunggu dulu. Saya kaget, jangan-jangan ini bilang nggak boleh. Ini ambil uang balik. Aduh, kenapa minta dibalikin uangnya? Terus dia bilang, semua karpet dari saya. Kayak gitu. Seperti itu. Udah gitu, dari pagi jam 6:30 sampai Isya saya jalan-jalan terus ke masjid-masjid. Terus sore Bapak telepon, Atta pokoknya balik, udah capek nih, kamu pasti balik. Pak, saya balik, mobilnya di parkiran. Terus udah gitu, saya bilang, Mas, ayo keluar lagi. Saya naik motor, jalan lagi, taruh di pangku ini karpetnya beratnya 72 kilo mungkin. Wow. Taruh terus kadang lutut saya kena di angkutan, kadang begini tapi tetap saya berjuang, tetap saya jalanin. Wow. Jadi nggak seperti yang orang pikir, wah ini Sultan cepet naik gara-gara artis gitu ya? Enggak, sebelumnya juga ada berjuangnya. Udah gitu, tapi sekarang kan saya udah nggak pakai lagi cara kayak gitu. Yeah. Sekarang satu lagi caranya, saya kan bawa 20 buku, terus nyamperin ke gedung-gedung yang tinggi, kalau nggak bank-bank yang bagus. Pak, saya mau nawarin karpet, udah ada janjian? Belum. Wah, maaf nggak bisa ketemu atasannya. Nyamperin. Akhirnya ada yang bilang, oke boleh ketemu. Kayak ini bosnya, Pak, saya mau nawarin karpet. Oke, murah nggak? Sesuai kualitas sih Pak. Mana contohnya? Saya bilang, oke Pak, ini contohnya. Oh ini. Berapa per meternya? Model saya 250. Saya jual ke Bapak itu 270. Berapa? Saya bilang, ada di buku Pak. Oh 270. Murah nggak kamu ini?
Coba Bapak fotoin, kirim ke staff Bapak, suruh cari di Fatmawati atau di Kemang, harganya berapa rata-rata. Rata-rata di sini orang jualnya kadang 2 kali lipat, kadang misalkan 400.000. Pak, itu berapa di sana? 270. Di sini saya udah menawar paling pasnya 350. Gitu. Oh ya udah. Makasih. Oh ya, ternyata kamu murah. Mana lagi? Ada lagi nggak yang lebih bagus? Ada. Berapa ini? 700.000. Dijual di market Fatmawati, harganya berapa? 600, saya jual 700. Karena udah percaya dari Udah situ. percaya. Udah dari situ udah percaya mancing. Alhamdulillah dari situ saya bilang harga ini termasuk terima bersih. Sekarang mungkin nonton, kamu waktu itu begini ya. Iya, tapi kan namanya juga kita marketing ada trik-triknya kayak gitu. Wow. Apalagi yang dilakukan untuk bisa mengembangkan waktu awal-awalnya nih? Ini kan merintis ya, waktu pas pertama kali merintis. Waktu itu saya gini, kalau lagi di masjid-masjid atau lagi di daerah, ada ketemu sama orang-orang yang kelihatannya kreatif gitu. Saya bilang, Pak coba sini, ini kartu nama saya tanda tangan, tanggal hari ini. Nanti kalau Bapak bawa tamu ke toko saya, tapi harus tunjukin kartu nama saya ini. Nanti dari jualan itu Bapak ada hasilnya, ada rezeki juga gitu. Dia kalau dapat kartu nama itu dia senang banget dan dia sampai jauh-jauh nawarin ke orang, ayo kita beli karpet, kita pergi ke toko saudara saya. Terus begitu datang toko orang belanja, dia kasih ke saya kartu nama, saya kantongin belanja, misalkan belanja 1 juta, saya kasih ke dia 100.000 supaya dia semangat. Ada yang belanja 10 juta, saya kasih ke dia 1 juta. Dari situ, udah gitu, kalau ada orang datang, saya bilang, Bu, boleh nggak aku bagi rezeki ke Ibu? Oh boleh, apa yang pembeli biasa? Boleh minta kartu nama balikin? Oh boleh. Tanda tangan, tanggalan. Ini Bu, kalau Ibu ini datang ke sini lagi, tunjukin ke saya lagi, kalau nggak saudara Ibu yang tunjukin ke saya, kalau dia belanja 10 juta, dia dapat korting 1,5 juta. Udah gitu dia bilang, bos saya sendiri juga boleh. Ya udah saya belanja sekarang boleh. Enggak Bu, Ibu harus beda tanggal datangnya. Udah gitu dia bilang, aduh ayolah. Saya bilang ya udah untuk Ibu doang ya. Gitu. Tapi harus ambil kartu nama yang baru aja ya, yang tanggal kemarin gitu. Beda saya bisa masukin ke kantor, padahal enggak, settingan doang. Settingan. Udah gitu saya bilang kasih aja ke saudara juga, kalau ada saudara-saudara mungkin Ibu nggak mau belanja lagi, mungkin mau kasih ke saudara, suruh ada korting 1,5 juta tapi belanja harus 10 juta. Habis itu dia satu scene di BB yang waktu itu, ada yang mau voucher nggak gitu. Ada yang mau voucher nggak? Ternyata ada komisi diskon. Iya, padahal saya tanda tangan biasa. Iya, setting Keren. sesuaikan aja. Jadi marketing itu nggak harus luar biasa, yang penting bisa diterima oleh customer ya. Sesuaikan sama tamunya. Disesuai dengan customer. Betul sekali. Berapa penting nilai customer buat Bay Atta? Penting banget, karena dia kasih rezeki ke saya untuk anak-anak saya, untuk saya sendiri juga. Saya dapat, tapi saya harus menghargai mereka banget. Karena kalau mereka nggak belanja, siapa yang kasih gaji ke anak-anak? Siapa yang beli susu buat anak-anak? Yeah. Jadi mereka itu penting banget. Udah gitu mereka milih toko kita, berarti mereka ada percayanya. Jadi Betul. Gimana caranya mereka tambah percaya? Kan tadi mereka datang, wah kita mau ke sana. Gimana caranya biar mereka datang ke sini lebih senang lagi? Kita harus kasih servis. Biasanya kita ada ciri khas teh Pakistan. Teh Pakistan, udah minum saya. Enak banget, enak. Namanya teh dorong. Teh Pakistan itu ciri khas ya jadinya ya. Orang jadi Pakistan kalau hari-hari minumnya itu gitu. Oh, itu dari rempah-rempah. Rempah-rempahnya cuma kapulaga aja, cara yang lain cuma masak aja. Masak itu pakai susu ya? Susu murni. Susu murni. Iya. Oh, makanya gurih ya? Iya, alhamdulillah. Gulanya pakai apa itu? Gula jagung. Oh, gula jagung. Iya, supaya sehat aja sih sebenarnya. Supaya sehat. Benar-benar. Benar-benar. Kan kita cari rezeki sampai sekarang ini kan untuk sehat. Benar. Dan udah gitu kalau kita tadi udah makan juga pasti. Udah enak. Iya. Itu apa? Iya. Makan itu saya. Roti-roti. Iya, gitu kita kan pakai gandum rotinya. Iya, roti gandum. Jadi sehat udah gitu kari, tadi makan kari juga. Makan kari. Saya tadi pergi baru datang jadi Makan duluan kita. Makan duluan, iya. Jadi kita nggak pakai santan juga. Oh iya benar-benar. Saya notice tuh. Ini nggak pakai santan atau kayak Ini nggak pakai santan, ini bawang merah, tomat dan bawang putih. Makanya kalau makan itu nggak ada kayak sakit kepala, kolesterol, atau nggak ada bau dan kambingnya juga. Itu kambingnya kok bisa nggak ada bau ya? Itu kambing kan? Tapi biasanya kambing kenapa bau? Nggak tahu. Karena keteknya 4. Iya. Nggak, itu kambing kenapa nggak bau? Karena sebelum dimasak kulitnya dilepas dulu. Bukan kulit, lemak-lemaknya. Lemaknya. Benar-benar lemaknya dicabut. Habis itu direndam di air. Direndam di air. Habis setelah setengah jam direndam di air, airnya itu harus buang. Oke. Benar-benar dibuang, baru taruh ada bawang merah digoreng, baru taruh daging-daging gitu. Ya, ada cara khusus sih.
Bener-bener tuh nggak ada bau kambingnya. Berarti pertama kali makan kambing. Enggak, makan kambing sering, tapi bau kambing, makan kambing yang nggak bau, Oh, gitu. hampir nggak pernah. Oke, berarti senang dong tadi makannya. Mantap. Tapi ada tadi nasi ada nggak? Makan nasi, ayam, apa mandi ya? Nasi pulau kali ya. Nasi Namanya nasi pulau. nasi pulau, Ya saya nggak sih nasi pulau atau nasi kuning-kuning lah, kuning-kuning. biryani. Oh, berarti nasi biryani itu. Oh, Cocok juga? siap. Cocok. Oh, alhamdulillah. Sehat juga tuh. Itu nasi yang apa gulanya rendah ya. Wah, ini menjaga kesehatan. Enggak sih. Jalanin jadi dengan bersyukur. Bener. Kita jangan banyak ada maunya, banyak harap. Apapun jalani dengan ketulusan. Insya Allah sehat terus. Jadi selama menjalankan bisnis ini, kita ngomongin customer ya. Tadi selama menjalankan bisnis ini, bagaimana caranya menjaga relationship dengan customer? Supaya mereka itu bisa tetap setia, tetap... Banyak orang bilang luar sana kalau ada tamu minta aja nomor HP, nomor WhatsApp supaya kalau ada ulang tahun diingetin, kalau ada hari raya diucapin. Menurut saya sih ketemuan pertama kali aja kita harus akrab supaya nggak perlu ucapin ulang tahun, nggak perlu harus ucapin hari raya. Kita pertamanya aja udah akrab gitu. Jadi pertama kali ketemu sama orang jangan kaku. Artinya gimana ya? Tapi semua orang sih hadap orang senyum sih. Tapi bahasa kita harus nyambung sama customer ya. Misalkan dia bicara anak saya ini sakit terus. Oh Bu, kenapa Bu sakit? Ini sebagai pemilik, kenapa Bu sakit? Yang bikin sakit apa Bu? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Nanti orang itu pasti sana, wah didoain buat kita, anak kita. Jadi dari situ kemistrinya nanti lama-lama nyambung. Daripada orang belanja karpet pergi di WA, selamat ulang tahun ya Bu, selamat hari raya Idul Fitri ya. Itu namanya kayak ganggu orang menurut saya. Ganggu orang. Pada saat dilayanin, judes gitu ya? Judes atau gak nyambung bahasanya. Gak nyambung. Habis itu, aduh, emang jaga harus beda sih, apa namanya. Pokoknya kita harus dari ketemuan pertama itu harus masuk ke hati orang. Dari ucapan itu mungkin. Itu yang paling penting ya? Iya. Oke. Sekarang nyambung ke marketing. Kalau sekarang kan sudah digital ya. Oke. Strategi marketingnya apa yang membuat tempat ini selalu dikunjungi, rame, dan banyak orang yang menceritakan Al-Barkat ini? Sebenarnya sih gini, usaha apapun itu, kalau marketing ya, kita marketing gimana caranya banyak orang tahu. Misalkan kita buka warung, misalkan kita jualan nasi pecel ayam, nggak apa-apa, kita tetap bikin aja Instagram. Nasi ayam pecel, nama IG-nya, atau mau kasih nama apa kayak itu terserah kita. Ada tamu, dia lagi makan, udah selesai makan, izin Bu, maaf, boleh nanya nggak? Ibu makanannya suka nggak? Alhamdulillah suka, sambalnya enak nggak? Enak, boleh nggak bikin video? Oh boleh, bikin aja. Alhamdulillah saya lagi di Cepete makan nasi ayam ini enak banget. Bu, ada Instagram nggak? Biar saya mention gitu. Oh boleh ini. Follow juga dan mention ke dia, nanti dia repost. Kalau kayak gini dalam dalam sebulan kan 30 hari. Dalam 30 hari kita lakukan kayak gini, 60 hari aja udah luar biasa itu promonya. Bener. Tinggal dia repost. Kalau nggak di repost juga, otomatis orang lihat. Bikin aja highlight testimoni. Habis itu kita ambil foto produk kita, tapi harus dengan cara jadi rapi. Minta ya testimoni ya? Minta aja. Tapi kalau dia nggak bisa, bilang aja, cuman Bu, Ibu berdiri aja, pegang aja apa namanya? Ayamnya, kalau nggak ayamnya apa namanya? Ada apa namanya kayak tulisan pecel ayam biasa yang di pinggir jalan. Berdiri aja Bu, saya mau izin foto buat testimoni. Padahal orang pasti sungkan, aduh ada tamu, mana mau. Nggak apa-apa, harus berani. Itu cara yang print ke orang itu harus kita bagus. Jangan, Bu, bikin video boleh nggak? Jangan. Assalamualaikum Bu, maaf ya Bu, supaya saya dapat motivasi, supaya saya jadi pribadi yang semangat, boleh nggak aku minta bikin video Ibu atau minta foto Ibu, supaya saya masukin ke social media saya, supaya orang yang belum pernah kesini datang kesini lagi gitu, supaya jualan saya berkah Bu, karena Ibu gitu. Wow. Jadi jangan nyamperin orang bikin sungkan, datang kayak teman. Bener, pakai minta tolong, pakai bahasa yang lembut gitu. Bagus ya, dan bagus ya. Pokoknya jangan malu. Selama rezekinya halal, apa yang malu? Bener, selama rezekinya halal, nggak usah malu. Iya. Marketing itu satu yang paling mendasar, yang dilakukan dengan artis-artis kan banyak datang nih, seru-seru ya. Gimana ceritanya? Awal-awalnya itu gimana?
Sebenarnya sih saya sama artis Indonesia itu bukan yang kenal dari sekarang sih, udah 7 tahun lebih kenalnya. Oh. Cuman baru mulai bikin konten sekarang. Oke. Gitu. Jadi kenalnya udah lama. Kenalnya udah lama. Tadinya saya nggak tahu artis Indonesia karena saya nggak pernah menghargai orang karena dia artis. Saya menghargai orang karena dia orang baik. Jadi kalau ada orang baik, saya nggak perlu tahu dia jabatan artis, dia penyanyi, dia pejabat, dia apa. Saya yang penting dia orang baik sama saya. Dia tulus. Iya. Dia artis, tapi dia nggak menghargai saya kan percuma. Betul. Aku mau orang baik. Jadi gitu. Kalau artis gini, Atta Halilintar dan Baimong itu sebenarnya teman lama saya. Mereka sering nongkrong di lantai bawah. Sering nongkrong di lantai Sering bawah. nongkrong di bawah. Udah gitu dulu zaman waktu Instagramnya baru-baru ada story. Dulu kan nggak ada story di Instagram. Betul, betul. Baru gitu. Mereka gini awalnya. Halo guys, hari ini saya lagi di Atta, yang kamera ke saya gitu. Saya langsung gampar gini, nggak boleh bro, lagi apain? Iya lagi doain buat kamu bro, biar orang lihat di story saya. Saya bilang mohon maaf ya bro, hapus saja. Lebih baik bro gini, semoga Atta saya selalu tanpa story itu. Kalau di story kayak kaku banget, kayak kayak nggak aslinya. Jadi harus dari hati aja. Mereka bilang aneh banget, biasanya kita kemana-mana harus bikin story. Kalau di sini nggak mau. Tapi saya bilang nggak, kita lebih ketulus aja dulu brother. Tapi pas mulai COVID, tim saya bilang, ayo Atta kita bikin konten sama artis-artis. Saya panggil sama Atta sama Baim, bro, ayo bikin konten. Dia bilang, 7 tahun kemana aja? Baru mau bikin konten. Iya itu tim saya minta gitu. Ya udah, karena kamu nggak pernah minta, kita bikin 3 konten YouTube sama kamu. Atta bilang, saya juga bikin 3 konten. Tapi mereka bilang ya udah minggu depan ya. Tahu-tahu ada telepon dari Shanti. Istrinya Mas Anang gitu. Pak Atta saya lagi butuh karpet. Saya bilang berapa? 3 piece. Saya bilang gini aja, beli 2 piece, 1 saya kasih hadiah tapi aku minta tolong boleh nggak? Apa? Tapi bikin konten ya. Konten apa di YouTube The Hermansyah gitu. Promo jadinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi udah gitu. Katanya ya oke saya bikin konten ya. Alhamdulillah dia datang beli 2 karpet, terus 1 karpet saya kasih hadiah, dia bikin konten. Dari konten itu alhamdulillah banyak yang datang. Terus Atta telepon, kok Bunda Shanti duluan sih, kita kenapa nggak duluan aja? Saya bilang habisnya bro itu sibuk banget. Ayo. Dia bilang oke nanti saya kesana minggu depan. Tahu-tahu Baim udah lusa telepon, bro lusa saya kesana ya, mau apain? Bikin konten. Ya udah siap, oke. Saya telepon Atta itu Baim udah mau kesini lusa. Ya udah aku minggu depan, minggu ini sibuk. Baim bikin konten, habis itu Atta, habis itu Ahmad Dhani datang. Ahmad Dhani. Iya, semua alhamdulillah habis itu ikut gitu. Padahal jujur aja banyak orang bilang wah Atta pasti keluar uangnya banyak untuk endorsein artis. Jujur sampai saat ini kalau yang kenalan pribadi saya mungkin ada 80 artis lebih, 1 perak pun saya nggak pernah bayar. Tapi kalau jujur pernah karpet pernah, karena kan mereka bikin konten itu kasih karpet karena kayak tanda terima kasih. Tanda terima kasih, gift ya. Giftnya gitu. Kalau nggak dikasih berarti aku mikir diri sendiri doang, nggak mau untungin mereka. Namanya juga YouTube kan saling menguntungkan. Jadi saya kasih karpet supaya mereka senang aja gitu. Padahal tapi ada beberapa artis bilang nggak apa-apa, kita udah bikin konten, nggak perlu karpet, yang penting kamu perjalanan lancar dan rezekinya lancar. Wah keren. Dari ketulusan itu. Keren. Ketemu pejabat, ketemu kiai ustadz Indonesia itu dari ketulusan aja. Gak ada harap jadi begini. Mereka datang sendiri alhamdulillah. Pernah ada bikin program TV atau sponsorship di televisi? Kebetulan di tempat ini saya pernah bikin studio. Oke. Di tempat ini pernah bikin studio sama ustadz Indonesia. Pernah bikin 29 ustadz yang berbeda. Bikin di sini aku yang jadi hostnya. Tapi episode pertama sih kaku. Tapi alhamdulillah lama-lama diajarin sama timnya. Mereka bilang harus begini. Karena bahasa saya walaupun ini bagus, tapi yang belum bagus itu tutur kata saya. Masih ada yang kebalik-kebalik. Oke. Tapi orang awam masih ngerti. Ngerti lah. Tapi kalau orang yang benar-benar bahasanya resmi, ini lagi ngomong apa? Paham sih, tapi apa kebalik gitu. Tutur katanya masih kurang. Nanti insya Allah lagi lama-lama belajar. Asik. Wah, hari ini saya belajar banyak nih tentang marketing, tentang ketulusan. Cuma satu aja, ketulusan. Iya. Ketulusan menghargai orang lain tanpa lihat posisi dia. Itu yang saya tangkap dari Mbak Atta ya. Sangat baik. Artinya saya hari ini dengar dari Mas Rifai juga, wah orangnya baik gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain, bener-bener nggak melihat. Hari ini saya lihat ada fotonya tim saya di bawah. Oh iya.
Udah ada ya? Udah ada. Kemarin kan saya pasang gitu ya. Aku bilang, wah coach nih, coba cari-cari. Ada fotonya beliau. Jadi yang dipajang itu kalau orang itu pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Oh, nggak ada pilih-pilih. Ya, ini bener-bener nggak Karena ada gini, pilih-pilih. Allah aja nggak milih apa yang kita milih. Bener-bener. Iya. Ya? Ya kalau di foto ya, kalau di foto. Pasti di foto dong. Pasti di foto. Nanti ada foto di sini juga, ada foto di bawah juga. Aku mau tanya soal ini, filosofi dalam berbisnis. Jadi datangnya prinsip ketulusan itu datang dari mana sih? Sebenarnya itu nggak ada datang-datang sih, itu suka muncul sendiri. Muncul sendiri. Muncul sendiri Tapi menurut saya. siapa yang ngajarin atau ngambil prinsip apa filosofi itu? Ajaran siapa? Sebenarnya sih aku mikirnya begini, kalau kita baik sama orang, Tuhan akan lebih baik sama kita. Walaupun dia nggak baik, Tuhan yang baik sama kita. Kita nolongin orang, Allah akan nolongin kita. Kita gini, seperti selalu saya suka ucap, jagalah ucapanmu, takut ucapanmu itu akan balik ke kamu sendiri. Takutnya itu jadi doa. Ya. Jadi di sosial media harus ucap yang baik, komen yang baik. Seperti ini sama juga, berbuat baik. Tolongin orang yang dengan tulus, itu kena akan balik ke kita juga. Dan saya yakin hari ini kalau saya nolongin orang, suatu saat kalau saya lagi susah, orang nolongin saya, kalau nggak orang lain yang nolongin saya. Oke, nolongin aja, nolongin ketulusan dan menghargainya itu belajar dari kakek kali ya. Bapak juga sebenarnya contoh yang baik buat saya, ayah saya. Beliau itu contoh baik buat saya, walaupun bapak nggak pernah bilang ini, Atta kamu harus begini, Atta kamu harus begini, nggak pernah bilang gitu. Tapi saya kan perhatiin, bapak lagi gimana sama orang depannya hadapinnya gitu. Dari situ sih. Kalau kakek apa yang dipelajari Kakek dari itu kakek? di sana saya nggak pernah rumahnya kosong, selalu ada tamu terus. Rumahnya nggak pernah kosong? Nggak pernah, padahal bapak saya kakek saya nggak pernah nggak bekerja, orangnya kayak bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga? Kayak sultan banget, punya tanah, penghasilannya dari tanah gitu. Iya, dan selalu terima tamu dengan semangat. Intinya sih kita harus menghargai manusia. Wah, itu. Karena menurut saya gini, aku nggak dikasih apa-apa, cuman makan kan wajib ya, kasih makan aja. Tapi ada orang yang di samping saya ajak saya bicara, saya udah nggak perlu apa-apa, nggak perlu mobil mewah, nggak perlu rumah mewah, cuman harus ada orang yang ngajak bicara saya. Itu. Orang kan pusing, aduh sepi banget jualan, aduh sepi kapan gajinya naik, aduh sepi kapan punya mobil mewah, aduh sepi, aduh ini. Saya sih gini, aduh kapan ya ada orang yang bisa ajak saya bicara gitu. Bukan karena udah ada rezeki, emang. Jadi kayak cerita yang orang kehujanan depan. Ya Allah. Pokoknya gini, kita nggak boleh beda-bedain orang. Aku pernah kejadian, ada orang lagi hujan, saya bilang, Pak masuk. Hujan banget, kayak habis dari bangunan celananya sampai kotor, terus bajunya kayak kaos gitu. Saya menduduk, saya langsung suruh bikin teh tawar. Karena kalau bikin teh paksa kan prosesnya 10 menit. Saya bilang, Mas bikin teh tawar. Terus di sebelah ada jualan nasi goreng. Saya bilang, Mas beli nasi goreng dari warung itu. Saya bilang, Pak minum teh tawar supaya dinginannya berkurang. Habis itu saya kasih nasi goreng gitu. Udah gitu dia bilang, liatin saya, Pak saya mau beli karpet. Saya bilang, hah? Terus udah gitu dia belanja karpet sama saya 38 juta. 38 Keluaran dari situ, dari jaket besar. Ini 38 juta belanja karpet. Terus dia bilang, tadi saya ke toko sebelah, bukan saya sebut nama ya, toko sebelah. Terus mereka usir-usir saya, kayak mereka mikir saya pengamen atau apa gitu. Karena saya juga lihat sih penampilan beliau itu sederhana banget. Bajunya kotor, terus ada kaos-kaos gitu. Tapi karena saya nggak pernah lihat orang dari baju ya, saya mau, ayo Pak masuk, duduk dulu, makan ini dulu gitu. Wow. Pokoknya nggak boleh bedain orang. Siapa yang sangka gitu ya, ternyata lagi niat mau beli karpet disuruh masuk. Itu memang rezeki itu nggak kemana-mana ya. Rezeki nggak kemana-mana, asal kita baik dulu, asal kita tulus dulu. Asal tulus dulu. Semua orang dapat rezeki, yang nggak punya iman juga dapat rezeki. Intinya kita nggak boleh bedain orang. Yang nggak Islam juga dapat rezeki, yang Islam juga dapat rezeki. Yang penting kita jadi, kan gini contoh, kita meninggal kan pertama kita bilang gini, wah orang baik ya. Jarang banget kita bilang yang meninggal agamanya Islam ya. Kita bilang orangnya baik ya. Orang baik. Dari situ kita belajar gimana caranya biar kita jadi orang baik. Betul. Dan kita dia juga kan pasti kita, wah orang baik ya, kasihan, baik sama semua. Ucapannya kayak gitu-gitu aja. Ya jadi tetap jadi pribadi yang baik, nolongin orang. Tapi kalau mau nolongin orang jangan ada maunya dan jangan pamernya. Nggak boleh ada pamrih ya. Iya. Wow. Keren ya. Keren. Teman-teman, hari ini kita belajar banyak filosofi penting
Tapi dari satu hal aja nih ya, ketulusan itu kalau dipakai dalam mimpin tim, ya, tulus dalam membangun tim, tulus dalam melayani customer, tulus ikhlas ya dalam menjalankan bisnis, ya segala sesuatu yang kita lakukan ada hasilnya. Pasti. Gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan akan ada hasilnya dan ya dengan adanya strategi bisnis itu akan menambah Pasti. menambah Rezeki. kemajuan bisnis kita dan menambah rezeki kita. Wah, Pak Yatta, thank you banget. Aku yang thank you banget, mudah-mudahan berkah Terima hari kasih so much. ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Oh, pasti ini sangat-sangat bermanfaat dan semoga ya lain waktu kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Cuman mohon maaf lahir batin kalau bahasa Indonesia saya kurang sempurna. Masih Aman lah, kita bahasa Indonesia saya juga jelek kok. oh, enggak. Itu udah datang kayak pakai. Thank you. Wah, ini yang Udah kita mau selesai tunggu-tunggu. konten baru datang. Ya. Terima kasih. Masuk aja Pak, diedit kan. Jadi ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup kita minum teh Pakistan. Cara minumnya gimana? Langsung minum aja. Caranya tinggal begini. Tinggal cheers. Ya tinggal bismillah minum aja sih sebenarnya. Bismillah. Iya. Masih panas. Hmm. Ini mungkin kelihatan asapnya di sini di kiamat. Ini mesti lihat nih asapnya masih ngebul. Oke, terima kasih. Ya, Yatta. pokoknya mohon doain teman-teman, mudah-mudahan hidup yang kita berkah dan bermanfaat untuk Amin. banyak orang. Ya, doakan juga channel Top Behind the Business bisa terus Insya Allah. menginspirasi. Mudah-mudahan segera wawancara Presiden Indonesia. Amin. Siapapun presiden, yang penting wawancara Presiden Indonesia. Amin. Ya. Thank you, Pak Yatta. Siap. Thank Sehat you so selalu. much. Mudah-mudahan berkah. Hanya di Top Coach Indonesia.